Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mas Sofani. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir saya 012. Di sini saya bakal mengerjakan tugas mesin-mesin listrik pada pertemuan pertama, yaitu tentang alur energi, pemetaan materi, analisis nameplate, dan digital tools, teman-teman. Jadi kita langsung aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep wajib yang kita pahami sebelum pertemuan kedua, teman-teman. Yang pertama, di sini kita harus memahami tentang hukum Faraday dan Lenz, yaitu adalah prinsip perubahan flux magnetik yang menghasilkan gaya-gaya listrik atau GGL, teman-teman. Nah, induksinya itu beserta arah arus induksinya sebagai besar operasional trafo dan mesin berputar. Yang kedua, itu ada rangkaian magnetik, yaitu adalah pemahaman hukum ampere, intensitas magnet, kerapatan flux, dan reluktansi inti, dan kurva saturasi bahan ferromagnetik. Terus yang ketiga ada analisis fasor AC, yaitu adalah perhitungan daya kompleks kayak seperti aktif, reaktif, dan dampak, impedansi, dan faktor daya, teman-teman, pada sistem arus bolak-balik satu fasa dan tiga fasa. Yang ketiga, di sini kita bakal menjelaskan alur energi transformator. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ya, teman-teman. Di sini ada gambar tentang energi loss in dan transfer ya, teman-teman. Di sini ada eddy current dan intention loss. Nah, di sini kita akan menjelaskan yaitu transformator adalah mengonversi daya listrik pada suatu tingkat tegangan ke tingkat tegangan lain melalui medan magnet pasif tanpa bagian bergerak. Pertama, di sini ada daya masukan atau P-in, yaitu adalah daya listrik diserap belitan primer dari sumber AC. Yang kedua, ada rugi tembaga primer atau P1 lah kita bilang, yaitu adalah disipasi panas pada kawat belitan primer. Yang ketiga, ada rugi inti, yaitu adalah rugi histeris atau arus besar atau bisa bilang eddy current pada inti ferromagnetik, teman-teman. Yang kelima, ada rugi tembaga sekunder, yaitu adalah disipasi panas belitan sekunder pada penyuplai beban. Yang terakhir ada daya keluaran atau Pout, yaitu adalah daya listrik bersih yang dialirkan ke beban sekunder. Nah, selanjutnya kita jelasin dulu sedikit lah ya, teman-teman. Di sini di coder tuh yang seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Terus ada laminate magnetic, terus ada changing flux dan AC voltage. Kita lanjut aja. Di sini ada alur energi motor DC. Nah, di sini kita jelasin dulu secara singkat ya, teman-teman. Pada gambar ini ada bagian stator magnet, yaitu ini, dan ini adalah yang seperti belan garis-garis seperti ini lah ya, teman-teman. Yaitu adalah rotor coils. Ini adalah komutator. Ini ada brush, terus di sini ada shaft, teman-teman. Nah, motor DC itu adalah mengonversi daya listrik arus DC menjadi daya mekanis putaran poros melalui interaksi medan magnet stator dan rotor. Nah, yang pertama itu ada daya masukan, itu tuh adalah total daya listrik dari supply. Terus yang kedua ada rugi belitan, rugi tembaga jangkar, dan belitan medan magnet, teman-teman. Dan yang ketiga di situ ada daya elektromagnetik, daya yang dikonversi dari bentuk listrik ke bentuk mekanis internal. Yang keempat itu ada rugi rotasi atau mekanis, itu adalah gesekan, kayak contohnya gesekan sikat, bantalan atau bearing, dan hambatan angin. Terus di sini ada daya poros keluar, itu torsi bersih pada beban. Terus di sini ada alur energi induksi, teman-teman. Nah, di sini ada stator ke celah udara ya. Daya masuk 3 fasa dikurangi rugi tembaga stator dan rugi inti stator. Nah, sisanya adalah sisa daya melintasi celah udara rotor sebagai air gap power ya, teman-teman. Dan di sini juga ada celah udara ke poros output. Nah, sebagian daya celah udara yang hilang sebagai rugi tembaga rotor. Nah, sisanya itu adalah sisa daya dikonversikan menjadi daya mekanis tembaga. Nah,
lalu dikurangi rugi mekanis menjadi daya bersih di shaft, teman-teman. Nah, di sini ada peta alur materi ya, teman-teman. Pertemuan 1 ke pertemuan 4 kita bakal membahas tentang rangkaian magnetik atau trafo. Pertemuan 5 ke pertemuan 8 kita bakal membahas konversi elektromagnetik. Terus di sini pertemuan 9 dan pertemuan 12 kita bakal mesin asinkron atau induksi ya. Terus pertemuan 13 sampai 16 kita bakal membahas mesin sinkron dan sintetis. Kita jelasin tentang hubungan sebab akibat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya, teman-teman. Dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 itu adalah hubungannya kita harus memahami hukum Faraday, flux inti terkondisi. Nah, dia itu menyebabkan timbulnya GGL, induksi belitan primer dan sekunder pada transformator nomor 2. Kita lanjut aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada analisis parameter nameplate. Yang pertama itu adalah retouch voltage ya. Retouch voltage itu adalah tegangan kerja aman belitan stator. Dia juga menentukan konfigurasi pengawatan atau delta atau bintang sesuai dengan sumber listrik. Terus yang kedua itu ada full load current, yaitu adalah arus nominal saat beban penuh, acuan utama pemilihan penampang kabel, dan setting proteksi overload. Terus di sini di 3 itu ada output power, itu tuh adalah daya mekanis bersih maksimum yang dapat disampaikan poros motor secara kontinu tanpa mengalami overheating. Terus yang keempat ada retouch speed ya, teman-teman. Nah, ini tuh adalah kecepatan putar rotor pada beban nominal, mengidentifikasikan motor 4 kutub ataupun 50 Hz sampai sama dengan 1500 rpm dengan slip 3,33%. Terus di sini ada power factor. Power factor itu adalah rasio daya aktif terhadap daya nampak pada beban penuh. Dia juga menunjukkan efisien penyerapan arus reaktif dari jala-jala ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada peran tools pembelajaran. Selama pembelajaran mesin-mesin listrik ini tuh kita bakal menggunakan apa aja sih, teman-teman. Yang pertama ada simulator atau PSIM simulink. Ini tuh untuk memvisualisasikan bentuk gelombang transient kayak misal induce current atau starting motor gitu ya, teman-teman. Terus yang kedua itu kita bakal menggunakan Python dan Google Colab. Nah, ini tuh kita jadikan alat analisis komputansi numerik untuk memplot kurva karakteristik ya, teman-teman. Terus yang ketiga kita juga bakal menggunakan Node.js atau IoT platform. Dia tuh kayak membangun dashboard monitoring real time berbasis kayak web. Dia juga selain itu tuh dia untuk membaca data sensor fisik kayak arus getaran, suhu motor gitu, teman-teman. Terus selanjutnya contoh perhitungan performa lah ya, teman-teman. Di sini ada soal parameternya, teman-teman nih. Terus di sini juga ada analisis daya efisien, teman-teman. Ini hanya contoh soal dan parameternya lah, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada gambar motor mesin listrik. Nah, di sini kita bakal menjelaskan sintesis dan aplikasi industri, teman-teman. Yang pertama kita bakal menjelaskan integrasi teori dan digitalisasinya, teman-teman. Nah, kita tuh di sini memahami alur energi dan parameter mesin. Fisik listrik mesin merupakan itu tuh persyaratan utama dalam merancang sistem penggerak industri atau electric device yang efisien. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita tunjukkan image source-nya ya, teman-teman. Di sini ada ya dari YouTube, ada dari jurnal, ada dari PDF ya, teman-teman. Nah, kita langsung simulasikan program yang bakal kita coba pada video kali ini atau pertemuan kali ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah program yang bakal kita coba ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba ya, dan kita bakal jelasin sedikit lah ya. Jadi pada program yang kita ada di sini ini tuh adalah sebuah peta konsep sekaligus
kalkulator dasar lah intinya untuk di mesin-mesin listrik kali ini teman-teman. Nah, program ini tuh dia menggabungkan struktur data dictionary ya untuk memetakan kurikulum atau materi kuliah lah teman-teman intinya ya. Ini banyak banget sih, nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Nah, kita bakal jelasin pemetaan sistem dulu ya teman-teman. Di bagian awal, di bagian sini ini tuh dia yang menyimpan informasi fundamental mengenai 4 listrik mesin utama, misal kayak transformator, motor DC, motor induksi, dan mesin sinkron teman-teman. Di sini juga kita menggunakan program perulangan ya teman-teman, kayak misal kayak format string. Ini tuh dia untuk untuk mencetak ringkasan peta konsepnya itu kayak harus rapi lah gitu di layar tuh teman-teman. Kita jelasin apa lagi ya, misal kita langsung ini deh, analisis hasil angka outputnya. Nah misal trafo ideal, misal rasio belitannya itu A sama dengan 5,00, misal penurunan tegangan atau step down ya, tegangan sekundernya itu atau volt 2 misal turun dari 220 volt ke 44 volt teman-teman itu. Nah kita langsung jalanin aja programnya ya teman-teman. Nah di sini kita lihat nih daya aktif 3 fasa. Contoh misal di sini dia muncul 1349,3 watt teman-teman. Nah di sini ada workflow belajarnya, teori, model simulasi, dataset, program, grafik, dan kesimpulan. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus kita bakal menjelaskan misal daya 3 fasa ya teman-teman. Daya 3 fasa itu total daya aktif yang diserap sama beban 3 fasa tersebut ya teman-teman. Jadi misal hasilnya itu 1350,2 watt atau 1,35 kilowatt seperti itu teman-teman. Nah kita coba lihat di GitHub-nya ya teman-teman. Bentar. Nanti kita lanjut aja. Bentar ya. Bentar. Oke, ini langsung seperti ini ya teman-teman. Pokoknya outputnya tuh, jadi kalau misalnya program dijalankan, dia tuh bakal ngasih kayak analisis hasil angka outputnya lah teman-teman. Kayak misal trafo idealnya tuh rasio belitannya tuh 5,00 seperti itu teman-teman. Terus misal motor DC dari input listriknya misal 48,00 watt. Nah motor tuh bisa kan menghasilkan daya mekanik misal sebesar 31,42 watt misal pada kecepatan sudut 125,66 rad. Nah itu kan bisa diefisiensi motornya tuh misal 65,45%. Jadi sisanya itu adalah berapa? 34,55% teman-teman, seperti itu. Jadi misal lanjut kita jelasin motor induksi nih. Kecepatan medan putarnya misal stator ya, misal adalah 1500 rpm. Nah karena si moda rotornya berputar pada kecepatan 1440 rpm itu, maka terjadi tertinggal putaran atau slip lah teman-teman, misalnya sebesar 4%. Nah seperti itu teman-teman. Nah mungkin cukup sekian pada video kali ini, pada video penugasan pertama mata kuliah mesin listrik. Saya Fajri Almasofani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.